Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita belajar mengenai mengampuni. Mengampuni ini sesuatu yang bisa dikatakan sulit dan juga sangat sulit. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita mau bertanya kepada orang lain, pasti banyak alasan kenapa agak sulit mengampuni. Tetapi kita akan melihat di sini apa yang dirasakan oleh orang-orang saat ini juga pernah dirasakan oleh Petrus. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Petrus bertanya kepada Tuhan mengenai mengampuni orang yang berbuat dosa. Di sini kita melihat ukuran yang dipakai Petrus untuk mengampuni adalah ukuran atau cara pandang dunia atau cara pandang hukum dunia ini. Sampai berapa kali kita bisa mengampuni orang yang berbuat dosa? Petrus berkata di situ juga sampai 7 kali. 7 kali menurut ukuran Petrus itu sudah sangat lumrah kita bisa mengampuni orang. Tetapi lihat, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Yang menarik di sini adalah Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah yang penuh kasih. Dan setiap daripada manusia berbuat dosa, selalu terbuka pintu pengampunan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu penuh kasih. Tidak ada kebencian di dalam dirinya, tidak ada balas dendam di dalam dirinya. Yang ada adalah kasih. Di sini harus kita lihat, sebenarnya bukan persoalan berapa kali kita mengampuni, tetapi persoalannya adalah ketika kita mengampuni seseorang itu sekali saja, kita mendasarinya dengan apa? Apakah kita mendasarinya karena kita mau melihat perbuatan orang itu? Atau apakah kita mendasarinya karena kita mau melihat apakah orang itu sungguh-sungguh menyadari kesalahannya? Sebenarnya dasarnya bukan di situ. Dasarnya adalah kasih. Kalau kita mendasari pengampunan itu dengan kasih, maka pengampunan yang kita berikan itu tidak perlu dihitung sampai berapa kali. Sebab ketika kita mengampuni orang dengan dasar kasih, maka kita akan memberikan pengampunan itu dengan segala ketulusan. Tidak perlu menghitung-hitungnya, tidak perlu kita membuat kepada dia perhitungan demi perhitungan supaya dia tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya. Tetapi kasih kita ketika kita mengampuni dia itu sudah cukup untuk menyentuh hatinya dan mengubah hidupnya, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Allah juga memperlakukan hal yang sama kepada kita semuanya. Allah memberikan anaknya kepada kita semuanya dengan mati di atas kayu salib, dengan tujuan supaya kita orang yang berdosa ini diselamatkan. Dan semua itu dilakukannya atas dasar kasih. Sebab dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dengan kata lain, Allah itu yang ada di dalam dirinya adalah kasih kepada umat manusia. Sehingga dia mau mengorbankan anaknya untuk pengampunan daripada dosa-dosa manusia dan untuk keselamatan daripada semua manusia di muka bumi ini. Dan saya mau berkata kepada kita, mari kita mengampuni dengan dasar kasih. Saya mau berkata kepada kita semua, sahabat yang dikasihi Tuhan, berilah pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti saudara dengan dasar kasih. Karena kita sudah dikasih Allah terlebih dahulu. Karena kita juga sudah diampuni Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan Kau yang menyentuh hati kami kembali, supaya kasih-Mu yang Kau pernah berikan bagi kami benar-benar Tuhan mengalir kembali dalam diri kami, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, karena kami mengasihi mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu lah yang mengubah hidup kami, yang memberikan kami ketulusan untuk bisa mengampuni orang lain. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami akan lebih berbahagia ketika kami mengasihi orang lain dan memberikan pengampunan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.
Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui tayangan video ini. Berilah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan juga video ini bagi sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka juga diberkati.